Selamat pagi seluruh anak didik kami. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kita pagi hari ini. Apa harap kamu dalam keadaan sehat ya. Melalui hari-hari ini walaupun mungkin terasa sulit karena kita masih dikungkung oleh pandemi, tetapi semangatnya tidak boleh dikungkung oleh pandemi ya, harus tetap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kata-kata mutiara ini mungkin juga bisa untuk kamu renungkan sebelum memulai pembelajaran supaya makin semangat ya. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Sekali lagi, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ini betul sekali ya. Artinya ya, untuk anak didik kami yang sekarang ini lagi belajar, ya memang itulah yang harus kamu kerjakan. Kamu harus berlelah-lelah ya, supaya kedepannya kamu sukses. Dan jika kau bermalas-malasan sekarang, artinya kamu akan boros nantinya ya, maka kamu akan tanggung akibatnya. Akibatnya apa? Ya tentu kemungkinan besar kamu tidak akan sukses ya. Ya, pekerjaanmu akan sulit. Kamu akan lelah nantinya mencari uang, mencari kehidupan. Mungkin ini kata-kata mutiara ini relevan dengan pepatah lama ya. Berakit-rakit ke hulu, pepatah itu ya, atau apa namanya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, harus bersakit-sakit dahulu untuk analika. Sakit-sakit sekarang baru bersenang-senang kemudian. Jangan bersenang-senang dulu baru sakit-sakit kemudian. Jangan sampai menyesal nanti setelah tua ya, tidak ada lagi gunanya. Sudah, karena penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Oke, jadi sekali lagi ya, tetap semangat walaupun ya dengan segala keterbatasan kamu harus capek ya, belajar terus, dan memang itulah ya sebagai modal untuk mengukir masa depanmu yang lebih baik. Oke, nah, untuk pagi ini pelajaran kita agak rileks ya, hanya sedikit saja, yaitu tentang sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Lihat next slide ya. Oke, selamat belajar. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di pembukaan, materi kita pagi ini adalah sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Apa kira-kira bedanya ini ya? Nanti kamu cari sendiri ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu memahami apa itu sumber arus listrik dan apa itu sumber energi listrik. Kemudian diharapkan juga kamu mampu menjelaskan jenis dan contoh sumber arus listrik ya, jenis apa saja jenisnya dan apa saja contohnya. Kemudian yang ketiga, kamu juga mampu memahami langkah-langkah ya menghemat energi listrik. Jadi kalau selama ini kamu boros energi listrik ya, dengan belajar bab ini, materi ini diharapkan kamu dapat mengetahui apa saja langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi listrik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Baik, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi ya,
materi kita hari ini adalah sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Nah, tugasmu hari ini ya sangat sederhana ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Jadi silakan cari ya berbagai sumber buku, boleh mau baca bukumu atau dari internet juga kamu baca-baca boleh tentang sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Nah, setelah kamu baca, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut atau buat catatanmu. Buatlah catatanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan dapat diisi ulang atau tidak, sumber arus listrik itu ada dua jenis ya. Berdasarkan dapat diisi ulang atau tidak, sumber arus listrik ada dua jenis. Artinya sumber arus listrik itu ada yang dapat diisi ulang, ada yang tidak dapat diisi ulang, sekali pakai langsung buang. Nah, gitu dia maksudnya. Jadi ada yang bisa diisi ulang. Nah, pasti kamu sudah nangkep itu kan, karena sering kamu dengar, bahkan mungkin kamu lihat di daerah sekitar. Nah, yang dapat diisi ulang disebut sumber arus listrik apa? Yang tidak dapat diisi ulang disebut sumber arus listrik apa? Kemudian coba apa-apa saja contohnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan arah arus yang dihasilkan. Berdasarkan arah arus yang dihasilkan, sumber arus listrik juga ada dua jenis ya. Jadi ini pengelompokannya ada dua kategori ya. Arah arus yang dihasilkan, nanti baca buku pasti ada itu. Nah, jenis apa saja, kemudian apa saja contohnya itu ya. Kemudian yang ketiga, coba amati lingkungan sekitar ya. Kemudian identifikasi dan tuliskanlah sumber arus listrik yang ada di sekitar. Coba di sekitarmu pasti berkaitan dengan listrik semua kan. Nah, apa saja sumber arus listrik yang ada di sekitarmu? Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, kamu buat catatan di buku catatan ya. Tidak usah ditulis lagi soalnya. Nah, oke. Nah, anak-adik kami, kita lanjutkan tentang sumber energi listrik. Beda ya, tentu beda arus listrik dengan energi listrik. Ya, di sini coba kamu cari tahu apa bedanya ya. Nah, dengan cara yang sama juga, carilah dari berbagai sumber, baik itu dengan membaca buku maupun dari internet. Kemudian tuliskan dan jelaskanlah yang termasuk sumber-sumber energi listrik. Yang termasuk sumber-sumber energi listrik. Nah, dengan melihat gambar mungkin kamu sudah mengerti ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, ini tuliskanlah langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tugasmu pada pagi hari ini. Sekali lagi, ini jawabannya ini kamu tulis di buku catatan. Jadi tidak usah ditulis soalnya lagi anak ya. Perhatikan itu, jangan ditanya lagi nanti, Pak ditulis soalnya. Nggak memperhatikan itu ya. Oke, tetap semangat untuk anak didik kami ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh di kolom forum atau di kolom komentar dituliskan ya, seputar sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Selamat belajar. See you next time. Dadah.